Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara sekalian. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan. Wow. Haleluya. Dan hari ini adalah hari Minggu yang spesial saudara. Dimana kalau Bapak Ibu melihat seluruh aktivis menggunakan pakaian adat daerah dari seluruh Indonesia. Dan hari ini betul-betul spesial karena kita sebentar lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Wow. Begitu besar kasih Tuhan akan Indonesia. Nah saudara, hari ini saya akan mengundang kita semua untuk sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Tapi sebelumnya, saya ingin mengundang kita sama-sama untuk membacakan satu ayat saudara yang terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. 2, 3. Usahakanlah damai sejahtera dalam kota di mana aku telah membawa kamu ke dalam pembuangan dan berdoalah kepada Yahweh karenanya. Sebab damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Wow. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk bisa berdoa. Kami mengarahkan tangan kami kepada negeri kami, buat negara kami Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya hati Tuhan ada di Indonesia. Kami memberkati negara kami Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan ada hujan pertobatan terjadi di dalam negara ini. Tuhan yang memakai setiap warga negara di tempat ini menjadi orang-anak kesayangan-Mu. Tuhan memakai setiap kami yang ada di tempat ini untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Biar negara ini mendapatkan perkenanan Tuhan yang begitu melimpah. Tuhan memakai setiap kami, setiap warga negara yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan. Silakan duduk.
bagi Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Lebih lagi bagi Yesus yang dahsyat. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan jemaat Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan
bangsa kami dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Engkau ditinggikan, dimuliakan. Biarlah seluruh pelosok negeri ini mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah juga Tuhan bagi gereja ini. Yesus adalah juga Tuhan bagi kota kami Palangkaraya. Bagi provinsi Kalimantan Tengah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat saat yang luar biasa pada malam hari ini kami boleh memperingati 77 tahun Indonesia merdeka karena anugerah Tuhan bagi negeri ini. Kau akan terus memberkati bangsa ini, bagi nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji namamu Bapa, semua kami yang hadir di tempat ini pun malam hari ini, semua kami diberkati oleh Tuhan. Sekarang sampaikanlah firman kebenaran. Kami mendengar dalam nama Yesus, siap mendengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan saudara duduk kembali. Shalom. Iya, puji Tuhan. Bersyukur hari ini, hari yang istimewa saudara, kita merayakan, mengadakan ibadah gebiar kemerdekaan, memperingati 77 tahun Indonesia merdeka dan kita semua mengenakan pakaian adat daerah dari berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya aktivis tetapi juga saya melihat jemaat. Nanti kalau saudara berkenan selesai ibadah yang mengenakan pakaian adat bisa maju foto bersama kita supaya seru saudara. Ya puji Tuhan. Dan ibadah ini sepanjang hari ini tadi ditayangkan melalui YouTube channel yaitu YS Media, saudara juga bisa menyaksikannya di sana dan bisa men-share untuk orang-orang yang saudara kenal supaya ibadah ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ibadah ini juga kalau tidak salah diliput dari salah satu media cetak, saudara, sehingga menyemarakkan, memperingati 77 tahun Indonesia merdeka, nama Tuhan dipermuliakan. Sepanjang hari ini saya menyampaikan tema khotbah yang sama, yaitu tentang nation, tentang bangsa, negara, tentang kemerdekaan atas kasih anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi seorang hamba bagiku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan membawa kembali orang Israel yang terpelihara. Terlalu sedikit kata Tuhan. Kemudian kalimat berikutnya, tetapi aku akan menempatkan engkau, menempatkan saudara dan saya sebagai terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa dimanapun kita ada, dimanapun Tuhan menempatkanmu, menempatkanku, entah itu di tengah-tengah rumah tangga keluarga, di komunitasmu, di gereja, di tempat kerja, saya percaya Tuhan ingin menjadikan engkau menjadi pribadi yang berdampak di komunitas saudara. Termasuk ketika Tuhan menempatkan kita di bangsa ini. Termasuk ketika Tuhan menempatkan kita di kota ini, Tuhan mau menjadikan kita menjadi pribadi yang berdampak, berpengaruh, yang baik tentunya bagi lingkungan di sekitar kita, saudara. Mungkin saudara berkata begini, mana bisa Pastor, aku kan orang dari daerah, aku manusia biasa, bagaimana bisa berdampak bagi negeri yang besar ini? Saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bukankah ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa untuk engkau mengubah dunia, engkau harus terlebih dahulu mengubah diri sendiri. Ya kan? Saudara, karena itu saudara, termasuk cara pandang kita harus diubah. Dan ini kebenaran. Sebab itu saya
mengajak kepada saudara pada saat ini supaya kita memiliki cara pandang yang lebih luas lagi dari yang sudah-sudah. Kalau dulu kita memandang, melakukan segala sesuatu, sentrisnya adalah untuk diri sendiri. Tetapi sekarang Tuhan mau disebutkan bahwa engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, itu mau Tuhan. Itu kehendak dan keinginan Tuhan kita menjadi berkat bagi bangsa ini. 77 tahun bangsa Indonesia sudah merdeka oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Namun konon masih banyak, khususnya di di sisi jiwa kita manusia seringkali masih terbelenggu, masih terjajah, masih seperti belum merdeka. Karena apa saudara? Alami tekanan, seperti masih terjajah, depresi, stres, masalah pergumulan hidup yang tidak kunjung selesai, menjadi takut, menjadi cemas, khawatir, lalu tidak tahu arah dan tujuan ke depan. Seperti belum merdeka, padahal sudah merdeka. Yang lain lagi jiwanya pahit, saudara, sakit hati, tidak bisa mengampuni, dendam, saling menyalahkan, mau menangnya sendiri. Apakah ini yang disebut dengan merdeka? Saya percaya tidak. Ya, yang lain lagi, ada orang-orang yang putus asa. Mereka berkata bahwa aku nggak tahu lagi apa yang harus aku kerjakan. Aku sepertinya nggak punya harapan sehingga dia mengambil jalan pintas. Dengar baik-baik, saudara. Kita merdeka bukan hanya secara warga negara Indonesia, bangsa Indonesia sudah merdeka. Ya, itu anugerah Tuhan. Tetapi di dalam Kristus Yesus, saudara adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Katakan amin. Saudara, dimerdekakan dari segala kuk perhambaan. Karena itu jangan lagi mau kita dikenakan kuk perhambaan dosa. Engkau punya hari depan yang baik. Engkau berharga di mata Tuhan. Sebagai orang percaya disebutkan kita sudah dimerdekakan. Karena itu janganlah lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Saudara, ada orang-orang yang sudah tahu bahwa dia dimerdekakan oleh Kristus, tetapi kita masih menjadi hamba dosa. Ingat khotbah saya bulan lalu, apa artinya hamba dosa? Dosa yang memerintah kita. Kalau kita disuruh oleh dosa, ayo tipu saja terus. Curang saja, enggak apa-apa. Bohong saja terus. Dosa mengatakan begitu. Dan kita nurut, siap dosa, aku kerjakan semua perintah dosa. Itu hamba dosa. Saudara, itu manusia lama kita. Saudara sudah merdeka. Saudara bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk memberikan kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, saudara. Seperti hanya para pahlawan yang telah gugur, merebut kemerdekaan, termasuk di Kalimantan Tengah banyak tokoh-tokoh yang gugur untuk merebut kemerdekaan, saudara. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Yesus sudah mati dan dia hanya satu-satunya pribadi yang layak untuk dikorbankan. Karena tidak ada yang lain yang sanggup, yang tanpa cacat celah. Hanya Yesus Kristus yang sanggup memberikan kepadamu, yaitu kemerdekaan sejati. Karena itu ada ayat mengatakan bahwa, Yohanes 8 ayat yang ke-36, jika putra itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Dibuka tadi ayat kalimat sebelumnya, kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Kristus. Jadi kita mendapatkan dua kemerdekaan, saudara. Kemerdekaan secara bangsa dan negara oleh anugerah Tuhan juga, yang nanti tanggal 17 kita peringati 77 tahun. Dan di dalam Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, saya dan saudara dimerdekakan secara sempurna. Dan itu adalah kemerdekaan yang sejati.
Sebab itu pada kesempatan ini saya menyampaikan ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, apa yang firman Tuhan ajarkan. Ketika kita sudah dimerdekakan, apa selanjutnya? Ketika kita sudah dimerdekakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Yang pertama, yaitu hidup yang diubahkan. Katakan bersama, hidup yang diubahkan. 1, 2, 3, hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Diubahkan setelah merdeka, apa selanjutnya? Orang Kristen sejati yang mengerti tentang kemerdekaan di dalam Kristus, dia tidak bisa tidak, pasti berubah. Sekali lagi, orang Kristen sejati pasti berubah dari cara hidup yang lama menjadi manusia baru di dalam Kristus. Saudara, karena apa? Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan mendorong kita untuk melakukan segala keinginan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Nya. Sangatlah berbeda, saudara, orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus dan orang-orang yang di luar Kristus. Untuk berubah berbeda, yang di dalam Kristus dan yang di luar Kristus. Orang yang di luar Kristus, dia mau berubah dengan usaha, dengan kekuatan, dengan jerih lelah, dan seringkali gagal. Tapi orang-orang percaya di dalam Kristus, di dalam dirimu, dalam diriku, ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang mendorong kita untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Saudara tentu tahu bukan, buah roh? Ada kesabaran. Loh, sabar sekarang. Murah hati. Bisa mengampuni loh. Sekarang sukacita. Dulu mukanya menyeramkan. Sekarang sukacita. Ada penguasaan diri. Itu Roh Kudus. Buah dari Roh Kudus yang keluar dari diri kita, saudara. Karena itu saya katakan, orang Kristen sejati, dia pasti berubah. Kalau ada yang berkata, tapi pastor, itu orang itu bertahun-tahun jadi Kristen, nggak berubah itu. Satu saja alasannya. Kalau orang Kristen bertahun-tahun nggak berubah, satu saja jawabannya. Yaitu apa? Dia tidak mau dengar-dengaran akan Roh Kudus. Tidak mau menurut apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus. Bukan berarti saudara belum merdeka, saudara sudah merdeka di dalam Kristus. Cuman seringkali telinga kita ini menjadi tebal, saudara. Gak mau dengar apa suara Roh Kudus. Firman Tuhan pada malam hari ini bagi saudara, bagi saya sudah dimerdekakan, sedemikian juga saudara. Karena itu saudara, untuk berubah itu sangat simpel sekali, mendengar Roh Kudus. Ayo saudara, pernah tidak ketika engkau melakukan sesuatu yang salah, yang keliru, lalu ada suara hati, nggak boleh loh, firman Tuhan kan ngomong nggak boleh seperti itu. Lalu ketika engkau panas hati, firman berkata, firman katakan mengampuni, ayolah ampuni. Pasti ada itu. Lah, kalau kita mendengar suara Roh Kudus, sudah berjalan nyaman saja dan pasti hasilnya baik. Tapi seringkali kedagingan ini loh saudara, tegar tengkuk. Ya, sebab itu hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, berubah. Saudara, coba bandingkan seandainya bangsa Indonesia ini sudah merdeka seperti sekarang ini, lalu diisi kemerdekaan itu dengan tawuran terus, pelajar tawuran, mahasiswa tawuran, orang-orang di kantor tawuran, lalu ngobat semua, lalu pergaulan bebas, saling menyalahkan benarnya sendiri. Coba kalau kemerdekaan diisi seperti itu, hasilnya akan menjadi apa bangsa ini? Pasti nggak baik. Demikian juga kehidupan kekristenan kita. Kita sudah dimerdekakan oleh salib Kristus di atas kayu salib. Dia berkorban bagi saya dan saudara. Isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Bukan lagi dengan kepahitan hati, dendam, amarah, selingkuh sana, selingkuh sini. Saudara. Lalu tipu sana, tipu sini.
hutang nggak bayar. Kalau ditanya, loh kan merdeka, Pastor. Merdeka artinya apa? Ya utang nggak bayar. Oh bukan itu, saudara. Saudara sudah dimerdekakan, itu manusia lama kita. Ayo isilah kemerdekaan itu dengan segala yang baik di dalam kehidupan saudara. Dengan berkarya, dengan berprestasi, dengan memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu, saudara. Galatia 5:13, lihat ini, sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka. Jadi saudara, di dalam Kristus Yesus, siapapun saudara, engkau sudah dimerdekakan ya. Jadi kalau iblis menuduh saudara, engkau belum merdeka, tolak dalam nama Yesus. Perlihatkan firman, aku sudah merdeka. Kalau iblis mengajari engkau untuk kembali kepada hidup lamamu, sorry iblis, aku sudah merdeka dari dosa. Sebab kamu, saudara-saudara, telah dipanggil untuk merdeka, dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedagingan. Sebaliknya, layanilah seorang dengan yang lain di dalam kasih. Saya tidak tahu hari ini saudara, mungkin ada yang masih menyimpan benci, kepahitan, dendam, amarah, gak bisa mengampuni. Dengar baik-baik, saudara sudah merdeka dari itu. Ya, sebaliknya layanilah satu dengan yang lain dengan kasih. Kasih itu mengampuni, melakukan semua yang baik. Jadi setelah dimerdekakan, apa selanjutnya? Hidup yang diubahkan. Dan Roh Kudus yang berkarya dalam hidupmu untuk engkau menjadi pribadi yang berubah. Sekarang yang kedua, setelah dimerdekakan, saudara dan saya menjadi terang Tuhan. Yesaya 6, 1, 2, 3. Bangkitlah, jadilah terang. Karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab, lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi dan awan gelap akan menutupi bangsa-bangsa. Namun Yahweh akan bangkit atasmu dan kemuliaannya akan dinyatakan atasmu. Perhatikan ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu. Dan raja-raja, para pembesar, ke arah cahaya fajarmu. Ini ayat luar biasa bukan? Makanya di awal tadi saya katakan, dimanapun kita ditempatkan, Tuhan mau memakai saya dan saudara menjadi pribadi yang berdampak, berpengaruh, siapapun saudara. Disebutkan bahwa bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Mereka akan melihat terang cahaya fajarmu. Saudara, perhatikan saudara bahwa ketika engkau sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan memberi label. Tuhan memberi label kepada kita, yaitu kita sebagai terang Tuhan. Lihat ini, Tuhan memberi label kepada kita, saudara adalah sebagai terang dunia. Jadi ada tulisan di sini, terang dunia. Saudara adalah terang dunia. Ayo sadari, katakan bersama saya, aku terang dunia. 1, 2, 3, aku terang dunia. Ayatnya di sini, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Saudara adalah terang dunia yang dilihat orang dan menerangi. Karena itu, kemanapun engkau pergi melangkah, pastikan bahwa engkau menyadari bahwa engkau adalah terang Kristus bagi kegelapan dunia. Jadi begini saudara, saudara ini adalah terang dunia. Ada label terang dunia. Kemanapun engkau pergi melangkah, engkau adalah terang dunia. Ketika engkau pergi ke tempat gelap misalnya, terangmu akan menerangi kegelapan itu. Sehingga tempat-tempat yang gelap akan menjadi terang gara-gara saudara.
Jangan sampai kemudian ketika kita sedang pergi ke tempat gelap misalnya, lalu terang kita sembunyikan atau kita off-kan, matikan. Supaya, sudahlah aku ikut gelap saja. Hati-hati saudara. Dan itu banyak terjadi. Saudara sudah dimerdekakan, saudara dilabeli oleh Tuhan apa? Terang dunia. Kemanapun kau pergi melangkah, bawalah terang itu menerangi kegelapan dunia ini. Dunia ini gelap. Ya. Pastikanlah terangmu tetap menyala. Ketika engkau ada di gereja, ketika engkau ada di luar gereja, pastikanlah terangmu tetap menyala. Ketika engkau dekat dengan istri, anak-anak, keluargamu, pastikanlah tetap menyala terangmu. Ketika engkau jauh dengan keluarga, sendirian gak ada yang kenal, tetaplah menyala terangmu. Dan ini kebenaran, saudara, yang harus disampaikan bahwa itulah sesungguhnya ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah sikap, tingkah laku, tutur kata, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Kalau ibadah minggu seperti ini celebration, perayaan, bersorak-sorai mengagungkan Tuhan, bersuka cita. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah setiap saat, setiap hari, hidup yang memuliakan Tuhan. Tutur kata, sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Sebab itu firman ini sangat mengena kepada kita semua bahwa diingatkan terus bahwa ada label, aku terang Kristus, terang dunia. Apakah ada? Seringkali terang kita matikan supaya ikut gelap. Jangan ya saudara, pastikanlah terangmu tetap menyala dimanapun kau berada. Yang mau katakan amin? Ya. Zakaria 8 ayat 23. Inilah firman Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, pada hari itu ada 10 orang dari segala bangsa dan bahasa yang memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dan berkata, kami akan pergi bersamamu karena kami telah mendengar bahwa Elohim ada besertamu. Ini luar biasa saudara. Dan saya berdoa, percaya bahwa ini akan terjadi bagi setiap kita orang percaya. Orang akan mengikut engkau, aku ikut kamu saja ya. Aku melihat Yesusmu dahsyat. Aku melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Aku ikut kamu ya ke gereja ya. Di mana? Ya es. Aku ikut kamu ya, percaya Yesus ya. Ada 10 orang yang memegang punca. Punca itu ujung jubah, saudara. Aku ikut kamu ya. Ayo, siap enggak? Kalau seandainya itu terjadi bagi saudara dan saya. Saudara adalah terang Tuhan. Aku ikut kamu ya, aku melihat ada terang di wajahmu. Sementara aku terus tinggal dalam kegelapan, aku ikut kamu saja. Persiapkanlah dirimu dan itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Yang kedua, setelah merdeka, apa? Menjadi terang Tuhan. Setelah merdeka, hidup diubahkan oleh Roh Kudus. Setelah merdeka, engkau dilabeli oleh Tuhan menjadi terang. Dan yang ketiga, yaitu berdoa bagi negeri. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita terus berdoa bagi bangsa dan negara. Tadi di awal sudah dibacakan, kita baca ulang, Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah damai sejahtera dalam kota di mana aku telah membawa kamu ke dalam pembuangan. Dan berdoalah kepada Yahweh karenanya, sebab damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Di mana Tuhan membuang, menempatkan kita, artinya berdoalah bagi kota itu. Berdoalah bagi daerah itu, berdoalah bagi bangsa dan negara itu. Artinya apa? Saudara dituntun oleh Tuhan untuk terus berdoa bagi negeri, bagi kota, bagi tempat di mana kita tinggal. Firman mengajarkan untuk kita berdoa bagi para pemimpin.
bagi para pembesar, bagi para raja, saudara. Dan saya yakin bahwa masih akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di negeri ini. Akan terjadi terus hujan keselamatan, gelombang keselamatan bagi bangsa kita Indonesia. Seperti tadi lagu pujian, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Saya percaya saudara akan terjadi begitu banyak. Bukankah saudara seringkali melihat di media sosial orang-orang yang menyeberang dari percayaan yang lama menjadi pribadi yang percaya Yesus, bahkan militan. Bahkan mereka punya dasar yang kuat di kepercayaan yang lama. Mereka meninggalkannya dan percaya Yesus. Dan itu tidak hanya sedikit, begitu banyak. Mengapa bisa demikian? Dengar baik-baik. Salah satunya adalah karena doamu. Karena kesaksian hidup saudara. Mungkin saudara tidak menyadari. Masa Pastor? Gara-gara doa kita, ya. Karena itu teruslah berdoa bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kota Palangkaraya diberkati oleh Tuhan. Kalimantan Tengah diberkati oleh Tuhan. Terjadi hujan keselamatan, hujan pertobatan. 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Selanjutnya, aku memberi nasihat kepadamu agar terlebih dahulu dipanjatkan segala permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur bagi semua orang. Bagi siapa lagi? Bagi raja-raja dan semua penguasa, supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan tentram dalam ibadah dan ketulusan. Sebab itulah yang baik dan berkenan di hadapan Elohim, Juru Selamat kita. Lihat, firman menasihatkan seperti itu, saudara. Ya, kalimat terakhir silahkan dibuka. Tuhan Yesus memulihkan bangsa ini. Tuhan Yesus pasti memberkati bangsa ini. Percaya, katakan amin. Ayat terakhir, 2 Tawarikh 7 ayat 14. Hampir semua orang Kristen hafal ayat ini. Kemudian umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Garis bawahi kata, Tuhan memulihkan negeri. Syaratnya apa? Syaratnya yang di atasnya, yaitu saudara dan saya, orang-orang yang sudah diampuni. Saudara adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah, sehingga engkau tinggal berdoa, saudara, dan percaya bahwa negeri ini pasti akan diberkati Tuhan. Percaya, teruslah berpikir yang positif untuk bangsa kita. Dan apa yang kita imani pasti terjadi. Kalau ada di antara saudara berkata begini, jangankan negeri, Pastor, keluarga aku saja belum diselamatkan. Ada di antara saudara yang hari ini datang sendiri, sementara anggota keluargamu belum percaya Yesus. Jangan berkecil hati, teruslah berdoa. Saya mengalami satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Banyak rekan-rekan juga yang bersaksi, iya Pastor, dulu cuman aku, kata anaknya. Lalu kemudian orang tuanya bertobat, seluruh anggota keluarganya dibaptis. Saudara tidak hanya mendengar dan menyaksikan, tetapi saudara pasti mengalami dalam nama Yesus. Keluargamu diselamatkan, kota ini diselamatkan, Kalimantan Tengah diselamatkan, bangsa Indonesia diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. 3 hal. Saudara saya dimerdekakan oleh Tuhan, dan setelah dimerdekakan kita diubahkan oleh Roh Kudus, kemudian menjadi terang. Dan terus berdoa bagi bangsa dan negara. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, amin. Haleluya. Bangkit berdiri bersama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Yesus, apa arti hidupku
tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari pujikan bersama salib-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu Yang terbaik, yang terbaik, haleluya, tersedia bagiku. ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik, tersedia bagiku. ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Angkat roti di tangan kanan saudara, dan di tangan kirimu cawan anggur perjamuan. Setiap kali saudara ambil bagian di dalam perjamuan kudus, saudara sedang mengingat akan korban yang sempurna. Saudara sedang mengingat akan kasih yang sempurna, yang dunia tidak akan pernah bisa memberikan, yaitu kasih dan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan di atas Golgota. Dia yang menyelamatkanmu, memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Engkau menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Engkau diubahkan dan engkau menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami orang percaya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Syadanaramu, besar kasih-Mu, setiamu bagiku. Mari angkat roti. Di tangan kanan kami ini adalah roti dan di tangan kiri adalah cawan anggur perjamuan. Kami imani percaya bahwa roti ini adalah tentang tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, yaitu untuk kesembuhan segala sakit dan penyakit kami. Percaya bilur Yesus sudah menyembuhkan. Juga di tangan kiri kami cawan anggur yang kami imani percaya adalah tentang persekutuan kami dengan darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menutupi segala pelanggaran dosa, kejahatan, dan kesalahan kami. Dan oleh pengampunan-Mu yang sempurna, kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Satu kali untuk selama-lamanya, terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, makanlah dan minumlah dalam nama Yesus.
Mari kita bersyukur. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagiku. Kami memuji, kami bersyukur Tuhan. Shebata Karamayasa. Kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan, kami menjadi terang Yesus, terang Tuhan bagi dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Mari sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Amin. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Sekali lagi, yang terbaik tersedia bagiku. Ya, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, dan diberkatilah orang-orang yang memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, bersama kita berkata, amin. Silakan saudara duduk kembali. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari boleh mempersiapkan yang terbaik, persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, sebab kami melihat bukti kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan yang melimpah.
sepanjang minggu ini yang sudah kami terima ya Tuhan. Dan saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kami memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang sudah memberi sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan sukacita. Biarlah setiap suku, bangsa dan pulau-pulau memuji Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Pulau Sumatera memuji Tuhan. Horas. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk menari buat Tuhan. Yang setuju lambaikan tangannya dong. Bapak Ibu boleh mengikuti gerakan kami di depan seperti ini. Belum semua, belum kompak. Sekali lagi saya mau melihat. Belum kompak, sekali lagi. Yang di balkon, kita mau menari buat Tuhan kita. Woo! Mari ikuti. Puji Ma Jehovah, Puji Ma Jehovah, sepuji Ma Jehovah, sepuji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, sepuji Ma Jehovah. Sekali lagi jemaat Tuhan. Puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, sepuji Ma Jehovah, sepuji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, sepuji Ma Jehovah, sepuji Ma Jehovah. pulau-pulau bersuka Cita, boleh lambaikan tanganmu buat Tuhan. pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Kali ini Jawanya agak nge-rap ya. Sama-sama kita katakan, monggo Mas, Puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Monggo Mbak, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Sukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Yang bersukacita ya Yesus, Kaulah sukacita. Semua katakan Pengharapan, lambaikan tanganmu. Kau beri kekuatan
Jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan YHS News. Jika Tuhan sanggup mengubahkan hidup mereka, memulihkan hidup mereka, Tuhan Yesus yang sama juga sanggup memulihkan hidup saudara, hidup kita semuanya. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Ku berseru memanggil namamu, Tuhan penolongku, sembuhlah sakitku. Ku berseru percaya kuasamu, Tuhan harapanku, pulihlah hidupku. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yeshua HaMashiach, bless you. Seksi batu manikan diperjoget, semua dikotan dia menginami sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan diperjoget, semua dikotan dia menginami sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang tinggal lenter, membuka tondong gudel, tak empong lerak-lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Kota baru ujungnya Bamega, Bamanaku di Salangkarang, Bamanaku di Salangkarang. Katamu lawannya Adinda, Adinda iman di darat sama layak, iman di darat sama layak. Sayang si patokaan makai go gorokan. Sayang si patokaan makai go gorokan. Sayang sajujur you madam ko bisa papare sa muna keke, sa muna keke. Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampungan jauh di Mato, Kunwangsan saya baku liliang, takkan aja kawan-kawanan lamo, sangke basuh yang surya.
Marilah beragam suku dan agama bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Menarilah bersamaku, satukan iradamu. Bernyanyilah bersamaku, mainkanlah ucapanmu. Bermainlah bersamaku, ekspresikan ceriamu. Padukan semangatmu, gelorakan budaya. Semula pantang pulang sebelum merah. Kalimantan Tengah, bumi tambun bunga, bumi Pancasila. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri bersama. Siapa diberkati dengan ibadah kita malam hari ini, lambaikan tangan. Sekali lagi sorak-sorai bagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih buat anak-anak kita yang luar biasa, yang sudah melayani sepanjang hari ini dengan totalitas, dengan antusias bagi nama Tuhan dipermuliakan. Bagi saudara yang mau terlibat di dalam pelayanan di gereja ini, silakan mendaftarkan diri. Di belakang ada meja yang ada di sana. Silakan bergabung dengan kami untuk berkreasi bagi nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Kalau tidak keberatan, saudara, waktu foto-foto tadi silakan diposting di akun sosial media saudara masing-masing dengan di tag hashtag YHS Church Palangkaraya, supaya menjadi berkat bagi siapapun yang melihatnya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan. Kemudian kalau sesuai jadwal, bulan depan ada Pastor Andi Simon datang di sini, yaitu minggu ketiga bulan September, kalau tidak ada perubahan, saudara. Karena seringkali bisa bergeser, tetapi kalau sesuai jadwal, minggu ketiga bulan September, Pastor Andi Simon akan datang di YHS Palangkaraya dan menjadi berkat bagi Kota Palangkaraya. Silakan diinfokan kepada orang-orang yang sudah kenal supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini, dan kemudian sudah melihat infonya setiap saat, setiap hari Minggu di sosial media Gereja YHS atau di gereja ini. Puji Tuhan. Bulan ini Sinode Gereja YHS berusia 10 tahun, satu dasawarsa atau satu dekade. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan semalam ada program di channel YouTube YHS Media dengan judul ini Satu Dekade. Silakan saudara bisa menyaksikan di sana, sangat bagus sekali. Saudara juga bisa mengucapkan selamat ulang tahun Gereja YHS, Sinode Gereja YHS, dengan menulis di kolom komentar, menyemarakkan, ya. Dan saya percaya gereja ini akan terus diberkati Tuhan, jemaatnya juga akan terus diberkati Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat yang dari surga. Pulanglah saudara, damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Engkau adalah orang-orang yang dimerdekakan, engkau diubahkan oleh Roh Kudus, dan engkau menjadi terang Kristus dimanapun kau berada. Diberkati rumah tanggamu, keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, masa depanmu diberkati. Diberkati juga di dalam kesehatanmu, percaya Tuhan menyembuhkanmu. Tidak ada sakit, engkau sembuh, engkau sehat, percaya. Dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkanmu. Diberkati engkau di dalam juga pekerjaanmu, percaya Tuhan membukakan jalan-jalan buntu, dicurahkan berkat atas kehidupanmu sehingga apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung dan berkemenangan. Berkat dari surga, yaitu berkat Yahweh Bapa di dalam Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus yang selalu tinggal menyertai, menolong, membela, memberikan penghiburan sempurna.
bagi setiap saudara, memberikan kemenangan gilang gemilang, kemerdekaan sejati sekarang, selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tolonglah aku, Tuhan, sembuhkan aku, Tuhan, sembuhkanlah sakitku. Tuhan, tolonglah aku, Tuhan, pulihkan aku, Tuhan, pulihkanlah hidupku. Ku berseru memanggil namamu, Tuhan penolongku. Sembuhlah sakitku, ku berseru percaya kuasa-Mu, Tuhan harapanku, pulihlah hidupku. Tuhan, tolonglah aku, sembuhkan aku, Tuhan, sembuhkanlah sakitku. Ku berseru memanggil namamu, Tuhan penolongku, sembuhlah sakitku. Ku berseru percaya kuasa-Mu, Tuhan harapanku, pulihlah hidupku. Hanya Engkau Tuhan sumber pertolonganku, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku ditolong Tuhan. Hanya Engkau Tuhan sumber pertolonganku, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku ditolong Tuhan. Ku berseru memanggil namamu, Tuhan penolongku, sembuhlah sakitku. Ku berseru percaya kuasa-Mu, Tuhan harapanku, pulihlah hidupku. Sembuhlah sakitku.